Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, perkenalkan, nama kakak Suryo Arif Wibowo, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pada saat ini kakak akan menerapkan hasil pembelajaran kakak dari mata kuliah metodologi pengajaran sejarah yang diampu oleh Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum. Nah, jadi pada hari ini kakak akan membahas tentang Jepang. Ya, Jepang. Siapa yang tidak kenal Jepang? Karena Jepang merupakan negara yang memiliki teknologi yang maju. Tapi kakak akan membahas mengenai masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Jadi pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia itu tidak terlepas dengan peranan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang sangat berhasrat untuk menguasai dunia dan membentuk negara Asia Timur Raya atau kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada saat itu, Jepang juga membutuhkan sumber daya alam untuk kebutuhan militer seperti minyak, karet, dan biji besi. Dan di satu sisi, pada saat itu juga, Jepang sedang diembargo oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang mulai melakukan berbagai cara, yaitu salah satu ekspansi. Nah, sumber daya alam yang sangat melimpah ternyata banyak di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang mulai melakukan berbagai macam serangan untuk bisa menguasai wilayah di Indonesia. Oke, jadi Jepang menandai perang dengan sekutu yaitu pada 7 Desember 1941, di mana pada saat itu Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Pearl Harbor di Hawaii dengan serangan bom udara. Dan saat itu Kongres Amerika menyatakan perang melawan Jepang. Setelah selanjutnya Jepang melakukan pergerakan cepat dengan menduduki berbagai wilayah Hindia Belanda, seperti pada 11 Januari 1942, yaitu wilayah pertama kali adalah Tarakan. Nah, selang beberapa hari Jepang juga menduduki berbagai wilayah, tepatnya seperti Manado, Kendari, dan juga Balikpapan. Setelah itu, pada bulan Februari, Jepang menduduki berbagai wilayah seperti Pontianak, lalu Makassar, Palembang, Bali, dan Timor. Setelah Jepang menguasai tersebut, Jepang juga menduduki wilayah di Jawa, salah satunya yaitu Surabaya pada 8 Maret 1942. Selang beberapa hari, tepatnya tanggal 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal yang diwakili oleh Letnan Jenderal Hen Terputen melakukan perundingan ke Kalijati untuk berkaitan tentang wilayah Hindia Belanda. Jepang yang diwakili Letnan Jenderal Imamura, dan pada akhirnya menghasilkan jawaban, yaitu bahwa Belanda menyerah tanpa syarat secara de facto dan de jure pada pihak Jepang.
Nah, pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membagi wilayah Hindia Belanda bagi menjadi 3. Yang pertama Sumatera, yang dikoordinasi Angkatan Darat ke-25. Yang kedua Jawa dan Madura, yang dikoordinasi Angkatan Darat ke-16. Dan pusat koordinasinya Angkatan Darat ke-7 yang bermarkas di Singapura. Dan yang terakhir Kalimantan dan Indonesia Timur itu di bawah koordinasi Angkatan Laut. Lalu pada masa tersebut Jepang memainkan propaganda, yaitu propagandanya adalah 3A. Propaganda 3A itu dibuat pada bulan April 1942, dan pelopornya sendiri ialah Shimizu Hitoshi, dan ketua gerakannya adalah Mr. Syamsuddin. Propaganda tersebut merupakan sebuah cara Jepang untuk menarik simpatik masyarakat Indonesia. Nah, propaganda 3A itu terdiri dari, yaitu 1. Jepang pemimpin Asia, 2. Jepang lindung Asia, dan ketiga Jepang cahaya Asia. Nah, berbarengan dengan itu Jepang juga mendirikan berbagai macam organisasi, dan kakak akan menjelaskan 5 organisasi pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, 5 organisasi pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu Senendan. Senendan merupakan bahasa dari Jepang yang berarti barisan pemuda. Senendan sendiri itu dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1943. Anggota dari Senendan sendiri yaitu pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Nah, Senendan itu terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok elit dan kelompok biasa. Senendan berfungsi untuk membantu Jepang dalam melipat gandakan hasil bumi dan industri, mempertahankan wilayah Jepang, dan juga dapat membangun negara Asia Timur Raya. Oke, yang kedua adalah Keibondan, ialah Korps Kewaspadaan. Keibondan itu didirikan bersamaan dengan Senendan, akan tetapi berbeda fungsi, di mana Keibondan sendiri merupakan barisan atau pasukan untuk membantu para polisi yang bertujuan untuk menjaga keamanan penduduk. Keibondan itu beranggotakan laki-laki yang berusia 20-30 tahun. Nah, yang ketiga yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Awal pembentukan Putra sendiri itu pada saat propaganda Jepang 3A yang dinilai kurang efektif untuk menarik simpatik masyarakat Indonesia dibubarkan oleh pihak Jepang. Tepatnya pada awal Maret 1943, yang berdasarkan usulan Bala Tentara Penduduk agar dibentuk organisasi yang dipimpin dari kalangan Indonesia. Dan Putra sendiri dipimpin oleh tokoh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Soekarno dipilih sebagai ketua oleh pihak Jepang agar membangkitkan semangat penduduk untuk bisa membantu
pihak Jepang dalam membangun persemakmuran Asia Timur Raya. Di lain sisi, tujuan didirikan Putra yaitu untuk menghapus seluruh kegiatan politik dan membubarkan partai politik sebelumnya. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu peta. Peta sendiri yang berarti pembela tanah air. Peta didirikan pada 3 Oktober 1943. Awal pembentukan peta itu berdasarkan surat dari Raden Gatot Mangkupraja kepada pimpinan tentara Jepang yaitu Guinsekan agar dibentuk organisasi yang dapat membela tanah air dan menghalau ancaman sekutu. Sehingga pada saat itu berdasarkan surat tersebut pihak Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 4 dan mengizinkan peta dibentuk. Tujuan didirikan peta sendiri yaitu untuk pihak Indonesia yang pertama yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan untuk pihak Jepang yaitu untuk melawan sekutu dalam perang Pasifik. Peta ada tokoh-tokoh di baliknya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Suryo Mataram, terus juga Raden Gatot Mangkupraja, dan terakhir Ki Haji Mas Mansur. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Jawa Hokokai. Jawa Hokokai didirikan pada bulan Januari 1944. Jawa Hokokai berpusat di Pulau Jawa. Bentuknya Jawa Hokokai yaitu untuk menghimpun seluruh organisasi yang bersifat nasional, multirasial, Islamis, lalu juga para pemuda, perempuan, dan non-etnik pribumi. Jawa Hokokai bertujuan juga untuk menghimpun seluruh semangat dari para kader maupun organisasi lain. Baiklah, mungkin itu sedikit materi tentang kakak terkait masa awal pendudukan Jepang dan juga 5 organisasi pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Cukup sekian. Kepada Allah kakak mohon ampun, kepada adik-adik semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.